Di suatu hari kamu lagi capek sama kehidupan kamu yang gitu-gitu aja, dan mikir keras biar jadi sukses. Dan hari itu juga kamu langsung kepikiran buat search di YouTube cara-cara agar cepat sukses. Dan kamu nemuin banyak video motivasi. Kamu mulai merasa terinspirasi, dan setiap harinya kamu selalu nyariin video motivasi, entah itu di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dan itu udah menjadi kegiatan berulang hingga akhirnya tanpa sadar kamu udah overdosis motivasi. Mau keluar dari kemiskinan, lu mau tahu gimana caranya? Ya, lu mau punya apart kayak gini, lu mau tahu gimana? Motivasi adalah alasan atau dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu baik dalam diri maupun luar diri. Yang bisa disimpulkan bahwa setiap orang memerlukan motivasi. Tapi, apakah kita butuh mengkonsumsi video motivasi setiap harinya agar selalu mendapatkan dorongan? Jawabannya, jelas enggak. Yang perlu kita ketahui, manusia bergerak bukan hanya karena motivasi. Ada juga faktor-faktor lain, misalnya faktor disiplin, kebiasaan, dan memiliki tujuan yang jelas. Tanpa adanya ketiga hal ini, motivasi yang kamu tonton setiap hari hanya akan membuat otak merasa lelah karena tidak adanya pergerakan yang membuat kamu kecanduan dengan video-video motivasi yang sering kali memberikan efek semangat untuk sesaat. Pasti kalian pernah menonton video motivasi berjam-jam sampai-sampai lupa apa tujuan kalian dari menonton video motivasi tersebut. Efek dopamin yang dihasilkan dari video motivasi dapat memberikan rasa puas sesaat, padahal belum tentu ada kemajuan yang nyata. Dan akhirnya, kamu hanya kecanduan menonton konten-konten tersebut. This is a glass, this is an egg. Your head, and that's your brain. Now, follow. Konten motivasi sering menyajikan kisah sukses yang dirangkum menjadi lebih simpel dan kadang terlalu dilebih-lebihkan agar membuat audiens tertarik. Konten-konten seperti ini kadang membuat kita merasa memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama, yang kadang membuat stres dan frustasi dengan ekspektasi terlalu tinggi yang kita bayangkan setelah menonton video tersebut. Change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Seperti yang kita tahu, konten motivasi banyak sekali bertebaran di sosial media dan memiliki pengajaran yang beragam untuk membuat seseorang menjadi sukses. Hal itu juga yang kadang membuat kita bingung dalam menentukan jalan mana yang harus kita ambil. Kadang juga setelah mendapatkan tujuan dan merasa kesulitan, kita cenderung memilih jalan lain yang lebih mudah. Yang padahal, seperti yang sudah kita bahas, video-video tersebut hanya sebuah rangkuman dan cenderung dilebih-lebihkan, yang akhirnya membuat kita overthinking dan stres karena merasa gagal walaupun sudah melakukan banyak cara. Mengkonsumsi video motivasi sebenarnya tidak buruk, asal kamu mengkonsumsinya di taraf yang wajar. Setelah kamu termotivasi, langsung ambil langkah kecil supaya tidak terlalu tenggelam dalam motivasi tersebut. Karena yang perlu diingat, 5 menit melakukan tindakan lebih berguna daripada 5 menit hanya untuk menonton video motivasi. Dan ada baiknya motivasi hanya digunakan sebagai starter, dan aplikasikan menggunakan 3 poin yang sudah kita bahas di awal: disiplin, kebiasaan, dan tujuan yang jelas. Motivasi sebenarnya adalah hal yang wajib dimiliki setiap manusia. Tapi, seperti permen yang dimakan terus-menerus, mengkonsumsi motivasi akan memberikan rasa manis dan happy hanya untuk sesaat. Tapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, akan membuat kita sakit. Dan terakhir, tanpa kalian sadari, yang kalian tonton ini adalah video motivasi untuk berhenti menonton video motivasi. Dan itu aja pembahasan kita hari ini. Kalau ada hal yang mau dibahas atau nggak setuju sama hal yang disebutin di video, komen aja, kita diskusi di bawah, dan peace!